Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Di video kali ini aku akan ngasih tahu kalian gimana penyebaran dan dampak COVID-19 terhadap anak-anak. Dan bagaimana pencegahan COVID-19 kepada anak. Bagaimana cara menangani anak yang positif corona. Pada kelamaan, so let's get started. Kalian tahu nggak sih COVID-19 itu apa? Dan kalian tahu nggak kepanjangan dari COVID-19? Virus corona merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan, yang menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, dan hingga menimbulkan kematian. Infeksi virus corona disebut dengan COVID-19, atau yang kepanjangan dari Coronavirus Disease 2019. Virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke seluruh bagian dunia termasuk Indonesia hanya dalam membutuhkan waktu beberapa bulan saja. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka pencegahan virus corona ini. Indonesia sendiri telah diberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau yang kita sering sebut PSBB untuk menekan penyebaran virus corona ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan manusia. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan gangguan infeksi yang berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Virus ini menular melalui percikan dahak atau droplet dari saluran pernafasan. Karena kita berada di ruangan tertutup yang ramai, yang banyak orang. Dan ruangan tersebut tidak memiliki sirkulasi udara yang baik, atau kita berkontak langsung dengan droplet. Penularan virus corona pada anak-anak sama halnya dengan orang dewasa, yakni melalui cairan atau droplet yang keluar dari mulut penderita penyakit tersebut, melalui batuk atau bersin ataupun hanya berbicara. Droplet ini bisa terlebih dulu menempel di sebuah benda dan tersebut dengan tangan anak yang digunakan untuk menyeka wajah atau digunakan untuk makan. Sebuah artikel dinyatakan bahwa infeksi virus corona pada anak-anak tidak separah dengan orang dewasa. COVID-19 seringkali dihubungkan sebagai penyakit dengan sistem imun rendah, sehingga anak-anak dikhawatirkan lebih rentan terkena dengan virus ini. Faktanya, ada beberapa kabar yang mungkin bisa meringankan sedikit pikiran orang tua mengenai hubungan virus corona dengan anak-anak. Pertama, jumlah anak-anak yang terkena COVID-19 dibilang cukup sedikit. Dibanding dengan orang dewasa, hanya sedikit anak-anak yang terjangkit atau terkena virus corona ini. Dalam jurnal kesehatan yang dipublikasikan oleh JAMA, menyatakan bahwa seseorang yang terkena virus ini paling banyak berusia 49 hingga 56 tahun atau seseorang yang sudah memiliki riwayat penyakit. Yang kedua, gejala COVID-19 pada anak-anak dibilang cukup ringan. Anak-anak yang divonis positif COVID-19 biasanya mengalami gejala yang lebih ringan daripada orang dewasa. Hingga saat ini, pasien COVID-19 yang menunjukkan kondisi fisik yang berat, bagian besar merupakan lansia atau orang yang memiliki penyakit penyerta seperti diabetes, tekanan darah tinggi, maupun penyakit kardiovaskuler. Para ahli kesehatan sendiri belum bisa menemukan faktor dari tidak terlalu parahnya dampak penularan virus corona pada anak-anak. Namun ada dua teori yang mungkin dapat melandasi hal tersebut, itu anak-anak yang dinyatakan negatif COVID-19 belum terekspos oleh virus ini, atau ada perbedaan dari sistem antibodi dari anak yang berbeda dengan sistem antibodi pada orang dewasa. Hingga saat ini, para dokter belum bisa mengambil kesimpulan mengenai dampak virus corona pada anak-anak. Namun, dihimbau para orang tua untuk melakukan tindakan preventif terhadap anak-anak agar anak terhindar dari penyebaran virus corona. Bagaimana sih cara mencegah penularan virus corona pada anak? Pertama, memastikan anak sering mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol dari orang yang terlihat sakit seperti batuk maupun bersin. Lalu bersihkan benda-benda yang sering disentuh oleh anak seperti gagang pintu, kursi, meja, bahkan mainan anak itu sendiri. Cuci mainan anak menggunakan air dan sabun sesuai dengan petunjuk penggunaannya. Memungkinkan cuci mainan anak dengan air hangat. Orang tua
Kurangi kebiasaan menyentuh anak atau bahkan mencium anak. Jangan membawa anak-anak di kerumunan atau di keramaian. Untuk orang tua yang bekerja, diharapkan sepulang kerja langsung mengganti pakaiannya dan mandi sebelum berinteraksi dengan anak. Dan untuk sementara waktu, anak-anak diharapkan untuk bermain dalam lingkungan rumah atau di dalam rumah saja. Dan ini hasil produk saya berupa PPT dan artikel. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.